Halo, selamat pagi. Anak-anak kelas 6 ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai kalimat di dalam paragraf. Oke, apa itu kalimat dalam paragraf? Paragraf kita cermati yuk. Nah, kalimat itu merupakan bagian terpenting dalam paragraf. Jadi dalam paragraf kalau nggak ada kalimatnya hanya berupa garis, itu namanya bukan paragraf ya. Nah, suatu paragraf yang baik itu pasti mengandung dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan juga kalimat pendukung ataupun kalimat penjelas. Kita uraikan satu persatu. Bentar. Nah, ini dia. Yang disebut kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau gagasan pokok. Ya. Yang kedua, kalimat utama ini menjadi dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Beberapa waktu yang lalu sudah Bu Lili sampaikan. Ya, jadi nggak usah, ini bukan sesuatu yang asing buat kalian. Ya, kali ini Bu Lili hanya mengingatkan saja. Yang ketiga, kalimat utama itu bersifat umum dan biasanya memuat seluruh isi paragraf. Ya, oke. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan juga kalimat utama ini terdapat pada gagasan pokok atau ide pokok. Ya. Nah, letak dari kalimat utama tidak selalu di depan, tetapi bisa juga terletak di tengah maupun di akhir paragraf. Kita semua tahu apa itu paragraf yang kalimat utamanya terletak di depan, yaitu disebut dengan paragraf deduktif. Nah, pada paragraf yang letak kalimat utamanya di tengah, ini disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, itu disebut dengan dengan paragraf induktif. Nah, ada kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir. Ini disebut dengan paragraf campuran. Baik, semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Berikutnya adalah kalimat pendukung ataupun yang disebut dengan kalimat penjelas. Ya, dalam sebuah paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Mengapa? Karena kalimat pendukung atau penjelas ini berfungsi atau berguna untuk menjelaskan dan mendukung kalimat utama tadi, ya, supaya lebih jelas apa yang dimaksud dengan misalnya anak yang rajin. Nah, bla 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 disebutkan. Dia rajin membaca, rajin membantu orang tua, rajin, ya pokoknya semua yang menyangkut tentang kerajinan. Nah, itu mendukung dia seorang anak yang rajin. Begitu untuk penjelasan kalimat utama dan kalimat pendukung. Oke, materi kita yang kedua itu adalah jenis kalimat. Kali ini kita akan melihat kalimat pujian. Yang disebut dengan kalimat pujian itu adalah kalimat yang berisi pengakuan mengenai kelebihan ataupun kebaikan orang lain. Dan kalimat pujian ini juga diberikan untuk menghargai prestasi yang diraih oleh seseorang. Misalnya kalian meraih ranking pertama di kelas, boleh temannya memberikan kalimat pujian, ya. Nah, kalimat pujian hendaknya disampaikan dengan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak berlebihan. Mengapa? Karena kalau kita menyampaikan secara berlebihan dengan tidak sopan dan tidak jelas, maka nanti dianggap oleh yang menerima kalimat pujian ini sebagai bahan bully, sebagai bahan ledekan, sebagai bahan hinaan. Ya, oleh sebab itu kalimat pujian hendaknya disampaikan dengan bahasa yang sopan,
bahasa yang jelas dan juga tidak berlebihan, yang wajar-wajar saja. Baik. Kata-kata yang digunakan biasanya antara lain bagus, hebat, luar biasa, wah, dan juga aduhai. Nah, dalam menyampaikan kalimat pujian, hendaknya ada alasan atau sesuatu yang dikagumi. Enggak tiba-tiba kok langsung menyampaikan, wah, kamu. Nah, ya. Bukan pujian itu, tetapi sebuah hinaan, sebuah celaan. Ya. Tetapi kalau seseorang itu menggambar dengan indah, nah barulah kita bisa menyampaikan kalimat pujian. Wah, indah sekali gambaranmu, indah sekali lukisanmu. Begitu. Jadi harus disertai alasan atau sesuatu yang dikagumi. Ya. Sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Baik, anak-anak, materi kita selesai. Ada beberapa tugas, nanti silahkan kalian kerjakan. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Oke, sehat selalu buat kalian semua. Sukses di masa depan.